Bapak sadar nggak bahwa cuitan Anda ini sangat tepat jika Anda utarakan saat masa kepemimpinan SBY selama 10 tahun itu? Saya sebagai rakyat jelata pun tahu, Pak, bahwa di masa kepemimpinan SBY sangat marak terjadi kasus korupsi, sehingga membuat bangsa ini hancur tidak karuan karena uang negara lebih banyak dipakai untuk kepentingan golongan yang berkuasa, bukan untuk kepentingan umum. Halo Indonesia, salam NKRI, salam Nusantara. Ada satu cuitan menarik dari pemilik akun Twitter @bennyharman_id. Beliau mengatakan bahwa apakah tugas partai oposisi itu? Tugasnya berat, mengawasi dan mengoreksi kabinet agar menjalankan program dan pakai uang negara untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan golongan yang berkuasa. Caranya, bicaralah, jangan diam. Suarakan dengan lantang dari berbagai penyimpangan. Sahabat Sainai TV, cuitan dari Benny Kabur Harman atau BKH ini memang sedikit menggelitik naluri saya untuk mengingat kembali masa kepemimpinan SBY selama 10 tahun itu. Apalagi BKH adalah seorang politisi senior yang tentunya sudah sangat tahu segala seluk-beluk dan peristiwa yang terjadi selama petinggi Partai Demokrat itu memimpin bangsa ini. Pak BKH ini sadar apa enggak? Di masa kepemimpinan SBY dulu, tentu Bapak masih ingat bahwa maraknya terjadi kasus korupsi yang dilakukan oleh elit-elit Partai Demokrat sehingga membuat bangsa Indonesia yang sangat kita cintai ini hancur tidak karuan. Jujur, saya sebagai rakyat jelata harus bicara terus terang agar masyarakat Indonesia tidak dibodohi dengan statement-statement yang seolah-olah mau menggiring masyarakat Indonesia untuk melupakan segala peristiwa di masa lalu itu. Candi Hambalang sampai saat ini masih berdiri kokoh yang merupakan bukti sejarah dalam korupsi berjemaah yang dilakukan oleh elit-elit Partai Demokrat di masa kepemimpinan SBY itu. Bersejarah untuk kami kenang, bersejarah untuk kami ceritakan ke anak cucu kami, dan bersejarah kepada rakyat Indonesia bahwa gedung tua itu adalah bukti nyata dari korupsi berjemaah di bangsa ini yang dilakukan oleh Partai Demokrat ketika berkuasa di bangsa ini. Apakah Bapak Benny Kaharman ini berpikir bahwa kami akan lupa? Apakah Bapak berpikir bahwa rakyat Indonesia akan begitu mudah untuk dikibulin? Sehingga dengan seenaknya Bapak mengatakan bahwa tugasnya berat, mengawasi dan mengoreksi kabinet agar menjalankan program dan pakai uang negara untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan golongan yang berkuasa. Lalu saat SBY berkuasa, Bapak ada di mana ketika adanya korupsi yang berjemaah itu? Tolong ngaca, Pak. Pemirsa Sainai TV, kendati pun begitu, semua sudah menjadi berubah ketika di tahun 2014 Joko Widodo mencalonkan diri sebagai presiden dan kemudian berhasil memenangkan pemilihan presiden tersebut. Dari yang semula pesimis dengan pemerintah Republik Indonesia ini, kini kita menjadi lebih banyak berharap bahwa Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo mampu membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju ketimbang sebelumnya. Ketika Presiden Joko Widodo berkuasa, ada kebanggaan tersendiri
terhadap Indonesia. Lantaran sebagai warga negara kita bisa memiliki seorang presiden yang merakyat dan visioner. Sehingga saya sebagai orang Indonesia punya kebanggaan sebagai warga negara yang punya presiden yang lebih merakyat dan punya visi ke depan. Kita sebut saja ada sejumlah gebrakan yang telah dibuat Jokowi demi kemajuan Indonesia, seperti pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh daerah di bumi Nusantara ini. Dan yang lebih membanggakan lagi, kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini semata-mata untuk membuat Indonesia melangkah lebih maju, bukan untuk memperkaya dirinya sendiri. Itulah perbedaan antara Jokowi dan SBY agar Bapak Beni Kabur Harman ini bisa paham dan bisa mengetahuinya. Salam hormat untuk Pak Beni Kaharman. Salam NKRI. Mari kita tetap kritis untuk menjaga keutuhan di bangsa ini. Mulai dari Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.